Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu mode ARP yang ada di Mikrotik, yaitu adalah mode Local Proxy ARP. Nah, penasaran seperti apa detailnya? Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. ARP adalah protokol komunikasi yang digunakan di jaringan untuk menerjemahkan protokol layer 3 dan protokol layer 2. Nah, biasanya sebelum klien-klien itu berkomunikasi atau perangkat-perangkat yang ada di jaringan itu berkomunikasi, mereka akan mengirimkan sebuah paket terlebih dahulu. Nah, paket ini nantinya akan digunakan oleh perangkat-perangkat yang ada di jaringan untuk menentukan bahwa IP yang akan diajaknya berkomunikasi itu dipakai oleh MAC address berapa atau terpasang di perangkat yang memiliki MAC address berapa. Biasanya untuk komunikasi pada sebuah LAN yang berada dalam satu segmen yang sama itu dihandle oleh perangkat yang bernama perangkat switch. Tetapi dalam implementasinya di lapangan, perangkat switch ini terkadang juga memiliki konfigurasi-konfigurasi tambahan, seperti misalnya adalah konfigurasi port isolated. Nah, konfigurasi port isolated ini biasanya ditambahkan ke dalam sebuah perangkat switch karena adanya alasan keamanan untuk meningkatkan keamanan yang ada di jaringan kita, atau biasanya karena adanya kebutuhan private VLAN pada jaringan yang kita kelola. Sebagai contoh, di sini saya memiliki satu buah router core dan satu buah switch yang nantinya akan saya terapkan policy port isolation di dalamnya. Nah, port isolation ini nantinya akan saya pasangkan atau akan saya terapkan pada port 2 sampai dengan port 5. Dengan adanya port isolation ini, nantinya paket-paket yang berasal dari klien atau paket-paket yang berasal dari port 2 sampai port 5 itu akan di-override atau akan diarahkan ke Ether 1 dari perangkat switch ini. Nah, akibatnya nanti ketika klien-klien ini akan saling berkomunikasi, paket ARP request yang mereka kirimkan itu tidak akan sampai ke perangkat klien yang akan mereka ajak berkomunikasi. Karena paketnya itu sudah di-override atau sudah dilewatkan ke Ether 1 yang tujuannya sebenarnya adalah menuju ke sebuah router. Nah, karena proses ARP request ini gagal, akibatnya perangkat-perangkat klien yang ada di bawah switch ini nantinya tidak akan bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini agar perangkat-perangkat klien yang terhubung dari Ether 2 sampai Ether 5 itu bisa saling berkomunikasi tanpa harus kita mengubah settingan port isolation yang ada di perangkat switch kita bisa menerapkan mode local proxy ARP pada router kita. Nah, mode local proxy ARP pada router kita itu bisa kita terapkan di interface yang mengarah ke perangkat switch. Pada kasus ini, interface yang mengarah ke perangkat switch adalah interface Ether 3. Ketika kita mengaktifkan mode local proxy ARP ini, seluruh ARP request yang dikirimkan oleh klien sebelum mereka berkomunikasi dengan klien-klien yang lain itu akan dijawab oleh router dengan MAC address-nya sendiri. Karena seluruh ARP request dijawab oleh router dengan menggunakan MAC address-nya sendiri, maka perangkat-perangkat klien yang terhubung ke perangkat switch ini akan menganggap bahwa seluruh IP yang diajaknya berkomunikasi adalah IP address milik si router. Sehingga nantinya pesan atau paket-paket dari perangkat klien ini semuanya akan dikirimkan ke perangkat router terlebih dahulu. Nah, tugas si router inilah yang nantinya harus meneruskan paket-paket atau pesan-pesan itu ke penerima-penerima yang sebenarnya. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Di sini pertama-tama yang akan kita konfigurasi adalah perangkat switch-nya terlebih dahulu. Kebetulan perangkat switch yang kita gunakan di sini adalah perangkat RB951UI2HND. Oke, kita coba masuk ke perangkat RB951UI2HND-nya terlebih dahulu. Kita klik connect. Kita sudah berhasil masuk di RB951UI2HND-nya. Karena perangkat RB951UI2HND ini sebenarnya adalah perangkat router,
maka di sini kita perlu merubahnya terlebih dahulu menjadi perangkat switch. Caranya, yang pertama harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu bridge. Kemudian pada tab bridge kita tambahkan sebuah interface bridge baru. Kita klik add, lalu kemudian namanya kita ganti. Misalnya kita ganti ke bridge LAN. Kita apply, lalu kemudian kita OK. Nah, setelah kita berhasil menambahkan interface bridge, langkah selanjutnya adalah kita harus tambahkan seluruh port yang ada di perangkat RB951UI2HND ini ke dalam interface bridge yang tadinya kita tambahkan. Caranya masih di menu bridge, kita masuk ke tab port. Masuk ke tab port, kemudian kita klik add. Lalu pada interface-nya yang akan kita tambahkan di sini, kita akan memilih interface all. Yang berarti seluruh interface yang ada di perangkat RB951UI2HND ini nantinya akan masuk ke dalam sebuah bridge LAN. Oke, interface-nya kita pilih all, kemudian di sini bisa kita apply lalu kemudian di OK. Karena interface yang kita gunakan untuk meremote itu kita tambahkan ke dalam sebuah interface bridge, biasanya koneksi remote kita atau koneksi Winbox kita itu akan terputus terlebih dahulu. Jadi di sini kita perlu untuk reconnect terlebih dahulu. Kita klik reconnect. Oke, sudah berhasil masuk ke RB951UI2HND-nya lagi. Dan di sini pada tab port terlihat bahwa seluruh interface yang ada di perangkat RB951UI2HND yang kita gunakan dari mulai Ether 1 sampai Ether 5 itu sudah masuk ke dalam bridge LAN. Selanjutnya, setelah semua interface yang ada di perangkat RB951UI2HND ini berhasil masuk ke dalam sebuah bridge, kita akan konfigurasi port isolation terlebih dahulu. Kita konfigurasi port isolation, kita close dulu untuk bridge-nya. Untuk konfigurasi port isolation itu caranya kita bisa masuk ke menu switch. Kita klik switch. Lalu di sini akan ada tab yang namanya port isolation. Nah, kita bisa masuk ke tab port isolation ini. Nah, konfigurasi port isolation-nya pada perangkat RB951UI2HND ini nantinya yang akan di port isolation adalah dari port 2 sampai dengan port 5. Kemudian paket-paket dari port 2 sampai dengan port 5 ini nantinya akan kita override atau akan kita arahkan melalui interface Ether 1. Sehingga di konfigurasi port isolation ini kita perlu mengkonfigurasi Ether 2 sampai Ether 5 untuk di override ke Ether 1. Caranya di sini akan kita mulai dari Ether 2 terlebih dahulu. Kita klik 2 kali untuk Ether 2-nya. Caranya untuk mengoverride itu di sini kita harus enable terlebih dahulu parameter yang namanya forwarding override. Kita klik di sini di forwarding override. Kemudian di forward to itu kita isi ke Ether 1. Kita apply OK, kita lakukan juga dari Ether lainnya, Ether 3 sampai Ether 5. Port forwarding, forward to Ether 1. Apply OK. Ether 4 juga. Yang terakhir adalah Ether 5. Nah, di sini setelah kita konfigurasi Ether 2 sampai Ether 5 dengan forwarding override ke Ether 1, berarti konfigurasi port isolation di perangkat switch kita itu sudah berhasil kita lakukan. Nah, setelah konfigurasi port isolation itu kita lakukan, ada step yang biasanya kita lewatkan, tapi sebenarnya step ini adalah step yang penting, yaitu kita harus konfigurasi identity. Caranya kita bisa masuk ke menu sistem, kemudian kita pilih yang namanya identity. Nah, di sini kita akan beri identity suite kita dengan nama suite. Kita apply, lalu kemudian kita OK. Setelah semua konfigurasi yang diperlukan untuk perangkat switch itu sudah kita lakukan, langkah selanjutnya kita harus mengkonfigurasi perangkat router yang kita gunakan.
Nah, untuk mengkonfigurasinya di sini kita akan buka Winbox baru dengan mengklik New Winbox. Kemudian karena pada perangkat RB951UI2HND itu semua portnya itu sudah kita bridge, di Neighbor Winbox itu perangkat 952UI5AC2ND yang nantinya kita gunakan sebagai perangkat router itu akan otomatis bisa terdeteksi. Kemudian di sini bisa kita remote untuk perangkat HPAC-nya ini. Oke, kita sudah berhasil masuk ke perangkat HPAC Lite. Pertama kali yang kita konfigurasi di routernya ini adalah konfigurasi identity terlebih dahulu. Caranya dengan masuk ke menu sistem, lalu kemudian pilih identity, dan identitinya kita beri nama dengan nama router utama. Kita klik apply, lalu kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya karena pada perangkat switch yang kita gunakan itu menerapkan yang namanya port isolation. Nah, pada perangkat router utamanya ini kita perlu menerapkan mode lokal ARP proxy agar perangkat-perangkat lain yang terhubung ke perangkat switch itu bisa saling berkomunikasi. Caranya kita bisa masuk ke menu interface. Di menu interface, lalu kita pilih interface yang mengarah ke perangkat switch yaitu Ether 3, kita klik 2 kali. Kemudian pada tab general itu ada yang namanya parameter ARP. Secara default parameter ARP ini isinya adalah enable. Nah, parameter ARP ini perlu kita ganti ke mode local proxy ARP. Kita pilih local proxy ARP, kemudian kita klik apply, lalu kemudian OK. Karena kita melakukan konfigurasi perangkat router dari perangkat switch yang terhubung melalui Ether 3, dan di sini tadi kita menerapkan ARP local proxy ARP di Ether 3-nya. Biasanya setelah kita klik apply lalu kemudian klik OK, koneksi kita ke router itu akan terputus terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu reconnect lagi. Kita pastikan lagi di Ether 3 bahwa ARP-nya sudah berubah ke local proxy ARP. Setelah Ether 3-nya sudah dipastikan menggunakan mode local proxy ARP, langkah selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi IP address pada perangkat router yang kita gunakan. Nah, caranya kita masuk ke menu IP, kemudian pilih address, kita tambahkan IP address baru. Di sini kita akan menggunakan IP address 192.168.3.1/24. Interface-nya jangan lupa kita pilih ke Ether 3. Kita klik apply, lalu kemudian klik OK. Nah, setelah konfigurasi IP address kita tambahkan, langkah selanjutnya agar perangkat-perangkat klien yang terhubung itu bisa mendapatkan IP secara otomatis, di sini kita perlu menambahkan DHCP server. Nah, caranya kita masuk ke menu IP, kemudian DHCP server, kemudian kita klik DHCP setup. Pada DHCP server interface kita pilih interface Ether 3, kemudian kita next terus, next. Lalu setelah konfigurasi DHCP setup selesai akan muncul pop-up baru dengan pesan setup has completely successfully, yang berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP server di perangkat router kita. Di sini kita bisa klik OK saja. Oke, itu tadi cara konfigurasi DHCP server di perangkat router kita. Selanjutnya, kita perlu mengkonfigurasi perangkat-perangkat klien untuk mendapatkan IP secara otomatis, yaitu kita harus merubah perangkat-perangkat klien dari yang sebelumnya IP statik menjadi mode obtain. Caranya kita masuk ke control panel perangkat Windows-nya, open network setting, lalu kita klik change adapter option. Kemudian kita pilih interface yang digunakan. Di sini kita menggunakan interface Ethernet. Di interface Ethernet ini perlu kita klik kanan, kemudian masuk ke properties. Kemudian kita pilih Internet Protocol version 4. Nah, di sini
kita bisa mengganti dari yang sebelumnya itu menggunakan IP static ke mode obtain. Kita pilih obtain an IP address automatically. Kita klik OK, kita klik OK lagi. Setelah perangkat laptop yang kita gunakan ini mendapatkan IP address, di sini kita bisa melakukan pengecekan. Perangkat laptop yang kita gunakan itu mendapatkan IP address berapa. Nah, caranya kita bisa menggunakan CMD. Kita buka CMD. Untuk melakukan pengecekan IP address, kita bisa menggunakan perintah ipconfig di CMD. Kita tulis di sini ipconfig. Enter. Di sini akan terlihat bahwa interface Ethernet atau interface yang kita gunakan itu sudah mendapatkan IP address 192.168.3.253. Yang berarti IP address ini adalah IP address yang didapatkan dari DHCP server. Nah, setelah mengetahui bahwa perangkat laptop yang kita gunakan itu mendapatkan IP address 192.168.3.253, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di DHCP Serverless. Caranya kita masuk lagi ke Winbox. Kita masuk ke Winbox router utama. Lalu kita masuk ke menu IP DHCP server. Kemudian kita klik tab Lists. Nah, di sini terlihat bahwa klien yang sudah terhubung dan mendapatkan IP dari DHCP server yang kita buat tadi itu sudah ada 2 klien. Yang pertama adalah 192.168.3.253 atau perangkat kita sendiri atau perangkat yang saya gunakan ini, dan satunya lagi ada perangkat 192.168.3.254. Nah, MAC address yang digunakan oleh perangkat 192.168.3.254 ini adalah ini, D0374505C944. Nah, di sini kita akan coba berkomunikasi dengan klien lain ini, yaitu 192.168.3.254. Kita akan komunikasi dengan menggunakan ping. Di sini kita masuk CMD lagi, lalu kemudian kita bisa ketikkan perintah ping 192.168.3.254. Kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa komunikasi kita dari 192.168.3.253 itu sudah bisa berkomunikasi ke 192.168.3.254. Namun, ketika kita cek di tab ARP Windows ini dengan cara ARP spasi min A, terlihat bahwa perangkat dengan IP 192.168.3.254 itu dipasang di perangkat 6C, 3B, 6B, 407908. Padahal MAC address-nya jika kita lihat di menu Lists, MAC address dari 192.168.3.254 adalah D0374505C944. Nah, MAC address 6C, 3B, 6B ini kalau kita cek itu adalah MAC address dari Ether 3 perangkat router yang kita gunakan. Akan kita coba pastikan. Kita klik menu interface, kita masuk menu interface, kemudian kita klik 2 kali di Ether 3. Nah, di sini terlihat MAC address-nya adalah 6C, 3B, 6B, 407908. Yang berarti ketika laptop yang saya gunakan ini akan berkomunikasi dengan 192.168.3.254, komunikasinya pertama kali akan dilewatkan terlebih dahulu ke perangkat router kita. Setelah paket yang dikirimkan oleh laptop saya ini sampai di router yang kita gunakan, tugas dari si router ini adalah meneruskan paket ping yang tadi kita kirimkan ke perangkat dengan MAC address D0374505C944. Nah, karena seluruh paket-paket komunikasi antar klien itu dilewatkan terlebih dahulu ke perangkat router, maka di perangkat router ini kita juga bisa melakukan manajemen terhadap paket-paket antar klien yang melewati router kita. Nah, caranya di sini kita bisa masuk ke menu firewall. Kita bisa klik di menu IP, kemudian di firewall filter. Di sini
kita akan coba untuk melakukan blokir atau mendrop paket yang berasal dari 192.168.3.253 ke perangkat dengan IP 192.168.3.254. Caranya di filter rule ini kita bisa tambahkan satu rule baru. Kita klik add. Lalu chainnya yang kita gunakan di sini adalah chain forward. Source address-nya kita isi 192.168.3.253. Destination address-nya adalah 192.168.3.254. Sebagai contoh, di sini action-nya akan saya pilih action drop. Kita klik apply, lalu kemudian OK. Nah, sebelumnya perangkat 192.168.3.253 ini dapat berkomunikasi dengan 3.254. Tapi setelah kita tambahkan rule drop ini, maka seharusnya 3.253 tidak bisa berkomunikasi ke 3.254. Akan kita coba pastikan dengan melakukan ping lagi. Kita masuk CMD lagi. Lalu kita ping ke 192.168.3.254. Bentar. Nah, di sini terlihat bahwa ping yang kita lakukan itu tidak berjalan atau hanya mendapatkan request timeout. Dimana kalau kita cek di rule yang kita buat tadi, di rule drop yang kita buat, itu counternya juga berjalan. Yang berarti paket yang dikirimkan dari 192.168.2.253 ke 192.168.3.254 itu memang benar-benar di drop oleh perangkat router yang kita gunakan ini. Nah, berarti selain local proxy ARP ini dapat kita gunakan untuk melewatkan paket-paket yang berasal dari switch yang menerapkan port isolated, local proxy ARP ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan manajemen komunikasi antar klien yang ada di perangkat switch kita. Pada implementasinya, local proxy ARP ini kita kombinasikan dengan fitur port isolation pada perangkat switch. Fungsinya nanti adalah agar kita juga bisa melakukan manajemen secara terpusat terhadap traffic-traffic yang ada di jaringan lokal. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengimplementasikan local proxy ARP ini, silahkan pastikan bahwa perangkat switch yang teman-teman gunakan itu sudah mendukung fitur port isolation ini. Teman-teman bisa menggunakan perangkat RB seperti yang saya gunakan di video ini, atau bisa juga menggunakan perangkat CRS atau CSS series. Nah, mungkin teman-teman bisa request di kolom komentar nih apabila teman-teman membutuhkan video tutorial tentang bagaimana cara konfigurasi port isolation di perangkat CRS series. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Silahkan klik like dan share apabila video ini bermanfaat. Dan apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.